Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sobat Inovasi, saat ini kita berada di SMA Negeri Sumatera Selatan, salah satu sekolah favorit di Provinsi Sumatera Selatan yang melahirkan atau menciptakan banyak sekali siswa-siswa inovatif. Di antaranya adalah Nailah Fitriani dan Kaisa Adinda Putri. Dengan inovasinya pemanfaatan fermentasi limbah kulit buah menjadi biogas ya. Apa sih menariknya limbah kulit buah ini? Langsung saja kita sapa inovator kita. Selamat datang Nailah dan Caisa di acara One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang udah di kelas berapa ini sekarang? Kami berdua dari kelas 12. Kelas 12 ya. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa kuliah ya. Amin. Baik. Terkait dengan inovasinya yaitu pemanfaatan fermentasi ya limbah kulit buah. Apa sih yang menjadi latar belakang inovasi ini? Kenapa tertarik dengan limbah kulit buah dan bagaimana proses pembuatannya? Nailah dulu silakan. Baik, jadi untuk latar belakangnya sendiri, kami menemukan masalah di lingkungan sekitar bahwa kulit buah ini sangat jarang untuk dimanfaatkan. Saat ini yang saya temui, kulit buah ini hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik saja. Nah, maka dari itu kami berinovasi untuk membuatnya lebih variatif dengan mengubahnya menjadi biogas. Nah, kenapa kami memilih kulit buah itu sendiri? Seperti literatur yang saya baca, kulit buah ini mengandung fosfor dan juga protein sebagai nutrisi bagi mikroba untuk dapat berkembang biak dalam proses fermentasi. Nah, selain itu, kami juga mempertimbangkan masalah lingkungan saat ini yang sangat kekurangan dengan energi alternatif, khususnya energi terbarukan. Karena saat ini kebanyakan masih banyak yang menggunakan energi tidak terbarukan. Maka dari itu kami berinovasi untuk mengubah limbah yang jarang dimanfaatkan ini sebagai energi yang dapat terbarukan. Baik. Dalam hal kulit buahnya sendiri tentunya kan kalau kulit buah ini bervariasi apa saja. Terkait dengan inovasi adik berdua gitu ya. Limbah kulit buah apa yang paling cocok atau yang paling banyak menghasilkan biogas? Silahkan Kaisa. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Kalau dari kami sendiri itu kami menggunakan kulit buah nanas dan juga kulit buah pisang. Kenapa? Karena kedua kulit buah tersebut selain mudah ditemukan di daerah sekitar sini, seperti yang telah kami baca juga, kedua buah ini mengandung fosfor dan juga protein yang dimana keduanya ini mengandung nutrisi yang nantinya bakalan membantu perkembangan mikroorganisme dalam proses fermentasinya itu sendiri. Jadi nanas dan kulit buah pisang yang menjadi membuat biogas lebih efektif, lebih banyak gitu ya. Sebanyak apa atau berapa banyaknya volume yang harus Anda keluarkan, apa itu volume, apa itu berat, sehingga bisa menghasilkan biogas gitu. Termasuk bagaimana prosesnya. Silakan Nailah. Baik, jadi untuk volumenya sendiri, kami menggunakan sebanyak 1 kg kulit buah dan juga 2,7 liter air sebagai proses fermentasinya. Dan untuk prosesnya sendiri, pertama kami akan membuat digester terlebih dahulu, karena digester ini merupakan fondasi penting dalam proses fermentasi kami, di mana digester ini sebagai tempat atau wadah fermentasi. Nah, digester yang kami gunakan ini merupakan digester sederhana yang kami rancang dengan menggunakan ember dan dirakit dengan menggunakan selang dan jarum suntik. Nantinya
fermentasi akan dilakukan secara tertutup karena metode yang kami gunakan merupakan metode anaerob Anaerob. atau tanpa oksigen. Oksigen. Nah, Baik. nantinya setelah difermentasi selama 7 hari, Ya. kami akan pantau secara berkala pH dan juga suhunya. Dalam hal pengumpulan bahan pembuatan lah istilahnya ya, itu apakah didapatkan dari sekitar sekolah atau memang diperlukan pemasok khusus, misalnya kerjasama dengan petani-petani buah yang ada di pasar, penjual buah yang ada di pasar? Silakan Kaisa. Baik Ibu, terima kasih. Untuk bahan-bahan seperti kulit buahnya itu kami mendapatkannya dari penjual-penjual buah yang ada di pasar buah. Nah, terus untuk alat-alat sebagai alat fermentasinya itu kami bekerja sama sama tim maintenance di sekolah itu. Apakah alatnya ini termasuk alat-alat yang complicated dalam artian agak rumit, ataukah alatnya itu mudah didapat di sekitar kita? Silakan, Naila. Baik, untuk alatnya ini cukup sederhana. Kami hanya memerlukan selang, ember, dan juga jarum. Dan untuk alat yang digunakan sebagai penentu atau pengukur suhu dan juga pH, kami difasilitasi oleh sekolah dari laboratorium sekolah. Jadi tidak memerlukan alat yang agak rumit ya untuk membuat rangkaiannya gitu ya. Nah, dalam hal fermentasi sendiri gitu ya, apakah ada kegagalan dalam mungkin tidak memproduksi atau tidak bisa menghasilkan gas sebagaimana yang diharapkan sehingga bisa untuk menghidupkan misalnya api kecil, atau bagaimana ini, Kaisa? Baik, terima kasih Bu. Jadi waktu percobaan pertama itu kami pernah mengalami kegagalan karena kan kami lupa menutup embernya itu dengan rapat Bu. Jadi udaranya itu sebagian keluar. Nah, pas kami coba untuk menghidupkannya itu apinya nggak hidup Bu. Jadi dia itu harus tertutup rapat agar gasnya itu terkumpul. Gitu ya. Nah, dalam hal uji coba ini ya gitu, ketika kita telah mendapatkan gas yang cukup gitu ya, itu sampai berapa lama dengan formula yang Anda bilang tadi, misalnya 1 kilo kulit buah ini atau dan 1 kilo kulit buah pisang gitu ya, itu berapa lama bisa menghasilkan atau berdaya tahan untuk menghidupkan atau mengalirkan gas? Silakan. Baik, jadi berdasarkan penelitian kami, dalam waktu 7 hari proses fermentasi sebenarnya sudah dapat menghasilkan biogas. Namun waktu nyala apinya itu cenderung cukup singkat, sekitar mungkin kurang dari 10 detik. Jadi dengan 7 hari dia hanya menghidupkan 7 detik saja. Nah, kira-kira yang telah Anda laksanakan atau yang telah Anda lakukan sejauh ini itu sudah bisa menghidupkan api selama berapa lama, Kaisa? Untuk yang kemarin Ibu yang kami coba itu dia nggak bertahan lama Ibu, dikarenakan kami kan membuatnya itu yang jumlah kecil Bu. Nah, karena jumlah kecil itu gasnya juga yang dihasilkan itu tidak terlalu lama gitu ya, jadi apa yang dikeluarkan itu tidak terlalu lama, tidak bertahan lama. Dengan tadi berapa kilo ininya kulit buahnya? 1 kilo. 1 kilo ya. Pernah tidak membuat, maksudnya karena penasaran gitu ya, 1 kilo cuma 10 detik, pernah nggak menambah volume si kulit buahnya sehingga waktu hidupnya si gas tadi atau biogas tadi bisa lebih lama? Sebenarnya ini kami lagi proses untuk mengembangkan inovasi ini. Mungkin tapi belum tersana karena kami masih membuat prototipe untuk digester yang baru gitu. Karena digesternya juga perlu diperbesar dengan yang sebelumnya karena volumenya juga ditambah. Oke, baik. Selama percobaan gitu ya, adakah kendala-kendala yang berarti dan bagaimana Kaisa dan Naila mengatasinya? Silakan Kaisa. Untuk kendala kami itu Bu, mungkin pencarian kulit buahnya Ibu. Kemarin agak kesusahan dalam mencari kulit buahnya. Nah, untungnya kemarin itu ada kayak penjual buah yang udah nanasnya itu udah nggak kepake, jadi kami bisa minta sama bapaknya Bu untuk kulit buahnya. Jadi kulit buahnya itu ya bagian luarnya aja gitu ya, tidak perlu
dicuci atau apa, cukup dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam penyimpanan atau wadah untuk fermentasi gitu ya. Baik. Nah, harapan kedepannya terhadap inovasi ini, silakan Kaisa. Naila, maaf. Harapan kedepannya, kami mengharapkan bahwa inovasi ini dapat dikembangkan lebih baik lagi, terutama dalam hal substansi, karena substansi kami sendiri masih terbilang cukup sederhana. Kami berharap bahwa nantinya produk kami ini bisa berkembang dengan substansi yang lebih variatif. Baik. Untuk Kaira, mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman di sekolah ataupun kepada para inovator untuk ataupun support lah untuk membangkitkan mereka untuk berinovasi. Silakan. Kaisa. Pesan saya untuk teman-teman, jangan menyerah, tetap berani dalam menyampaikan apa ide-ide kalian, tetap berani dalam berinovasi dan selalu mencoba. Baik. Terakhir ini ya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu adik-adik berdua ini dalam melaksanakan atau membuat inovasi. Silakan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Teddy Mewansyah, dan juga kepada Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, Bapak Islan Jati Kusuma SPD MSI. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada pembimbing kami, yaitu Bapak Eko Valery Tredi. Kami ingin berterima kasih kepada kedua orang tua kami yang selalu mensupport kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada staf asrama dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Serta kami ingin berterima kasih kepada teman-teman kami yang selalu mendukung kami dalam berproses penelitian ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Naila Fitriani dan Kaisa Adinda Putri yang telah berbagi atau share kepada kita semua tentang inovasinya, itu pemanfaatan fermentasi limbah kulit buah menjadi biogas. Mudah-mudahan ke depannya seperti harapan mereka berdua bahwa inovasi ini lebih berkembang lagi sehingga bisa menghasilkan energi alternatif yang lebih besar dan bisa mensupport ataupun mensubstitute energi yang memang sekarang energi terbarukan lebih lebih digunakan atau lebih disarankan untuk ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan like, comment, dan subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita masih di News 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih yang tak terhingga kami kepada SMA Negeri Sumatera Selatan, terutama kepada Bapak Sekolah dan Dewan Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan syuting roadshow podcast kami di SMA Negeri Sumsel. Sampai jumpa pada podcast kami yang selanjutnya dan salam inovasi.